Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 1 akan mempresentasikan tentang evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian teknologi sistem tanam jajar legowo pada budidaya padi sawah di Desa Ngerancah, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Kelompok 3 PPB 1 ini terdiri dari Vira Dwi Pazriati, Gali Purnomo Aji, Handayani Astuti, Ibnu Jafiar Zainuri, Julianto, dan Laras Eri Muryanti. Untuk materi yang pertama kali yaitu latar belakang akan langsung disampaikan oleh Mbak Laras Eri Muryanti. Silahkan Mbak Laras untuk menyampaikan. Ya, baik. Jadi kami mengambil data dari Desa Ngerancah, merupakan salah satu desa di Kecamatan Grabak, penyangga kebutuhan beras di Kabupaten Magelang. Desa Ngerancah ini tergolong cukup rendah ya produktivitasnya. Hanya 0,84% per tahun, yaitu 5 ton gabah kering panen per hektar dari 1999 menjadi 5,15 ton gabah kering panen pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan produksi padi di Indonesia selama 5 tahun terakhir, yaitu 2,42% per tahun, maka kontribusi pertumbuhan produktivitas hanya 34,72%. Sisanya sebesar 65,28% adalah kontribusi pertumbuhan luas lahan panen. Lanjut, Mbak. Rumusan masalahnya, bagaimana perubahan perilaku petani pada aspek pengetahuan dan sikap sistem. Lanjut, Mbak. Monggo bisa dilanjutkan Mbak Vira tentang tujuan dari evaluasi ini. Ya, untuk tujuannya, untuk mengetahui tingkat perubahan perilaku pada aspek pengetahuan dan sikap mengenai teknologi sistem tanam jajar legowo pada budidaya padi sawah setelah diadakan penyuluhan. Lanjut. Untuk manfaatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mahasiswa, yaitu mahasiswa kegiatan penyuluhan pertanian teknologi sistem jajar legowo pada budidaya padi sawah di Desa Ngerancah. Untuk pihak terkait seperti instansi pemerintah lainnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan di wilayah setempat, yaitu digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki penyuluhan di Desa Ngerancah, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagai lebih efektif, efisien, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bagi petani di Desa Ngerancah, petani mendapat materi dan metode penyuluh pertanian yang sesuai dengan kebutuhan karena adanya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan penyuluhan pertanian setelah adanya evaluasi hasil kegiatan penyuluhan pertanian teknologi sistem jajar legowo pada budidaya. Mungkin bisa dilanjut Mbak Vira tentang metode pelaksanaannya. Untuk metode pelaksanaannya itu ada waktu dan tempat. Waktu evaluasi hasil penyuluhan teknologi sistem jajar legowo pada budidaya padi sawah dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 Desember 2020. Tempatnya, evaluasi hasil penyuluhan teknologi jajar legowo pada budidaya padi dilakukan di lapangan atau anjang sana. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam evaluasi hasil ini adalah petani yang mengikuti kegiatan penyuluhan teknologi sistem jajar legowo pada budidaya padi sawah di Desa Ngerancah, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, yaitu 10 orang, sedangkan sampel yang diambil merupakan keseluruhan dari anggota populasi, yaitu 10 orang. Selanjutnya, metode pengambilan data, yaitu ada 2, data primer dengan sekunder. Data primer itu berupa kuesioner dan wawancara,
Sedangkan data sekunder itu berupa program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan maupun desa 2018 dan laporan kegiatan penyuluhan tahun 2018. Ya, kemudian untuk hasil dan pembahasan bisa langsung ke Mas Galib ya. Baik, terima kasih Mas Ibnu. Sebenarnya suara saya dapat terdengar jelaskan ya Mas Ibnu? Bisa Mas Galib, silahkan. Ya, baik. Mungkin singkat saja. Yang pertama hasil dan pembahasan. Yang pertama gambaran umum ya. Untuk gambar umum Desa Ranca mungkin tadi juga sudah dijelaskan. Sawah-sawahnya juga sebagian ke terasering atau mungkin telah terasering. Lanjut Mas Ibnu. Lanjut Mas Ibnu. Nah, kemudian evaluasi jenis-jenis evaluasi yang kita gunakan itu evaluasi hasil kita menggunakan pretest dan post-test. Pilihan itu ada perubahan atau tidak. Jadi pretest dan post-test untuk mengetahui apakah terdapat perubahan perilaku setelah dilakukan penyuluhan. Kemudian responden kita ada 10 responden, itu umur, pendidikan, jenis kelamin, serta luas area lahan garapan. Dari yang pertama itu umur responden ada 4 bagian ya. Jadi yang pertama mulai umur 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, 51 sampai 60 tahun, dan 61 tahun. Kemudian persentase tertinggi itu ada di petani dengan rentang umur 51 sampai 60 tahun. Kemudian tingkat pendidikan ada 4 juga. Yang pertama ada yang tidak tamat sekolah dasar, ada yang tamat sekolah dasar, ada yang tamat sekolah lanjut tahap pertama, dan sekolah lanjut tahap atas, SMP atau SMA. Untuk selanjutnya, dari ke-10 responden itu ada 9 laki-laki dan 1 perempuan. Adapun luas area lahan, itu ada yang kurang dari 0,2 hektar, kemudian ada antara 0,2 sampai 0,5 hektar, kemudian ada juga yang lebih dari 0,5 hektar atau setengah hektarnya lebih. Nah, kemudian kita lanjut ke mentabulansi jenis data. Ya, mungkin langsung ke datanya saja, bahan yang sudah direkap. Ya, baik. Jadi teman-teman, dari olah data atau tabulasi yang kita dapatkan, dari hasil pretest sebenarnya juga sudah cukup bagus dari petani-petani yang ada di Desa Ranca. Peratannya juga sudah hampir 82, kemudian setelah post-test juga naik sampai 96,67. Itu menandakan petani sudah sangat mengetahui tentang sistem tanam jajar legowo. Kesimpulan evaluasi yang kita ambil seperti itu. Mulai dari sistemnya, tujuan, tanaman, di indikator itu kan kita ada 8 indikator, mulai dari sistem tanam, tujuan, kemudian jenis sistem tanam, kemudian jarak tanam, jumlah bibit berlubang tanam, umur bibit, cara penanaman, sampai keuntungan dari sistem-sistem tanam jajar legowo. Jadi dari petani-petani di Desa Ranca atau perwakilan atau responden yang kita ambil itu tingkat pengetahuannya juga sudah sangat bagus atau sudah mengetahui seperti itu. Nah, dari situ kita ke kesimpulan dan saran. Baik, mohon maaf, dari evaluasi tersebut dapat ditarik kesimpulannya. Yang pertama itu rata-rata capaian pengetahuan saat pretest itu adalah 82,8%. Pada angka tersebut petani mengetahui mengenai sistem tanam jajar legowo. Sedangkan untuk rata-rata sikap petani terhadap sistem jajar legowo ini kurang lebih sebesar 68,97%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari angka tersebut petani setuju terhadap teknologi sistem jajar legowo. Yang kemudian untuk kesimpulan yang kedua yaitu rata-rata capaian untuk saat post testnya itu adalah 96,67%. Angka tersebut sudah tergolong cukup tinggi. Angka tersebut sudah tergolong cukup tinggi
dalam kategori mengetahui. Untuk pengetahuan petani mengalami peningkatan setelah dilakukan penyuluhan mengenai sistem tanam jajar legowo, sedangkan capaian sikap petani pada saat post-tes sebesar 77,14%. Capaian tersebut tergolong pada kategori setuju. Sikap petani juga mengalami perubahan kenaikan yang signifikan atau hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata selisih capaian antara pre-tes dan post-tes pada aspek pengetahuan sebesar 14,58%, pada aspek sikap sebesar 8,21%. Mungkin cukup itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.